Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai Indonesia menyongsong era kendaraan listrik. Dan masih bersama Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI. Pak Dirjen, kita lanjutkan pembahasan tadi. Tadi Bapak sudah menyampaikan target dari Indonesia dan bagaimana persiapan perusahaan dan sebagainya. Lalu untuk saat ini Pak Dirjen, mengenai ekosistem kendaraan listrik serta kesediaan bahan baku dalam negeri, seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita mau membangun sebuah ekosistem, itu harus dari hulu ke hilir. Hulu, tengah, hilir. Tadi yang kita bicarakan soal kendaraan listrik itu adalah di hilirnya. Nah, di tengahnya ini seperti apa? Di tengahnya ini adalah pembangkit listriknya. Ya, Ya. percuma kalau kita memakai kendaraan listrik, tetapi untuk ngecas baterai mobil misalnya kita masih menggunakan fosil misalnya begitu ya. Masih menggunakan batu bara, katakanlah seperti itu. Ya, akan tidak terlalu berharga ya, bernilai begitu. Nah, karena itu di tengah pun ini sudah mulai harus ada transisi. Harus ada transisi perusahaan maksud saya pembangkit listrik ini harus juga menggunakan energi baru dan terbarukan. Ya, karena itu sudah ada program-program, ya misalnya Amerika itu sudah mau membiayai transisi energi kita itu 20 miliar dolar, ya hasil pertemuan bilateral di Bali misalnya begitu, di G20. Nah, ini penting begitu, bagaimana pembangkit listrik kita ini mulai menggunakan energi baru dan terbarukan, ya misalnya energi bayu, energi matahari, solar ya misalnya, atau panas bumi ya. Sebagai transisi kita bisa menggunakan gas, tapi juga peluang untuk menggunakan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, juga jangan ditutup ya. Saya kira PLTN ini penting juga untuk kita buka lagi peluang ya, supaya kita bisa mempercepat transisi energi ke energi baru dan terbarukan. Kemudian di hulunya adalah bahan baku ya, bahan baku untuk kendaraan listrik itu sendiri. Bahan bakunya adalah nikel. Kita negara yang sangat kaya dengan nikel. Nah, Iya. apalagi Presiden juga sudah mencanangkan program downstreaming, hilirisasi. Jadi nikel itu ya memang harus kita produksi menjadi baterai. Ya, jangan nikel kita ekspor dalam bentuk mentah, sehingga ada nilai tambah dan Indonesia nanti akan menjadi pusat ya, katakanlah seperti itu, untuk baterai mobil listrik. Nah, ini yang harus kita bangun ya, ekosistem dari hulu ke hilir, hulu, tengah, hilir. Baik, berkaitan seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, instruksi dari Presiden untuk hilirisasi bahan baku kendaraan listrik ini, tapi ini juga ada kontroversi Pak Dirjen, berbenturan juga dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Lantas sejauh ini seperti apa sikap yang diambil oleh pemerintah Indonesia, Pak? Iya, jadi kita ini mengajukan banding, ya, mengajukan banding di WTO, dan mengajukan banding ini prosesnya akan lama, ya, akan lama, sehingga dalam proses pengajuan banding itu ya kita tetap bisa melaksanakan program atau roadmap yang sudah kita laksanakan dalam konteks downstreaming atau hilirisasi. Ya, jadi itu tidak perlu dikhawatirkan begitu ya. Presiden kan sudah menegaskan bahwa ya kedaulatannya ada di Indonesia ya. Jadi jangan negara lain itu memaksa Indonesia untuk mengekspor bahan mentah nikel begitu. Indonesia punya program sendiri ya, Indonesia punya rencana tersendiri bagaimana menjadi negara industri baterai listrik terbesar di dunia begitu. Nah, kebijakan hilirisasi dan larangan impor nikel dalam bentuk mentah ini kan adalah upaya mencari nilai tambah di dalam negeri. Nah, sebagai contoh Ya. begitu ya, atas pelarangan ekspor nikel dan kemudian kita melakukan hilirisasi di dalam negeri, nilai ekspor nikel kita mengalami lompatan yang signifikan. Pada 2017-2018 nilai ekspornya cuma 1,1 miliar US dollar atau 19 sampai 20 triliun rupiah, dan di tahun 2021 ketika kita menerapkan program hilirisasi atau downstreaming, ini nilai ekspornya langsung melejit mencapai 20,8 miliar dolar atau sekitar 300 triliun lebih, artinya meningkat 18 kali lipat begitu kalau kita hitung nilai tambahnya. Dan tahun 2022 ini akan menjadi momentum penting ya untuk pengembangan baterai lithium
untuk kendaraan listrik. Ya, beberapa investor akan mulai melakukan konstruksi, kemudian siap mengolah nikel dan kobalt. Kita menjadi bahan material litium baterai begitu, dan tahun 2024 mobil-mobil listrik yang diproduksi di Indonesia ini sudah menggunakan baterai listrik dan juga menggunakan komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di negara kita sendiri di Indonesia begitu. Nah, pemerintah akan terus mendorong peningkatan lokal konten. Ya, TKDN-nya itu dia harus terpenuhi ya, untuk memberikan insentif, kemudian memangkas berbagai hambatan, regulasi dan ya sehingga industri hulu dari kendaraan listrik juga akan tumbuh yang sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa menjadi substitusi ekspor. Baik, mengenai masalah hilirisasi, instruksi dari Presiden Republik Indonesia ini tidak perlu dipermasalahkan karena pemerintah juga telah mengatur strategi sebaik mungkin terkait dengan penggunaan kendaraan listrik tersebut. Pak Dirjen, tentunya kita yang harus diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Namun kita akan bahas Pak Dirjen setelah jeda pariwara. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.